kita akan masuk di dalam sesi kita, inti inti dari Zoom Meet kita pada sore hari ini. Siapa nih? Kira-kira teman-teman udah nggak sabar nggak untuk mendengarkan materi hari ini? Boleh dong yang nggak sabar ini raise hand-nya, beri reaksi, Udah sabar lagi Kak. Udah sabar Kak. Oke, sepertinya semuanya sudah sangat-sangat mempersiapkan dirinya untuk kita mendengarkan materi hari ini dengan tema kita yang tadi sudah dibacakan oleh Bang Moses bahwa Housing Global Opportunity and a Sorry, Journey Martin. Journey of Excellence. Nah, teman-teman, hari ini kita akan dipimpin oleh dua pembicara kita yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat dibanggakan oleh sensasi. Karena dibanggakan oleh sensasi, maka diundang sore hari ini untuk boleh memperlengkapi kita yang masih berkuliah hari ini untuk boleh mencapai titik terbaik kita. Pembicara kita yang pertama ada Pak Heriadi. Selamat sore, Pak Heriadi. Selamat sore, Kak Desi. Iya, Pak Heriadi ini sekarang sedang mengajar sebagai dosen di UKRIM, teman-teman. Dan Bapak ini adalah penerima beasiswa dari Sensasi, baik itu S1 dan juga S2-nya. Jadi, sungguh ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Sensasi untuk boleh mempersiapkan Pak Heriadi, sampai akhirnya sekarang boleh menjadi seorang dosen di UKRIM untuk kembali mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di UKRIM. Nah, ini Pak Heriadi ini juga teman-teman memiliki beberapa prestasi, beberapa penghargaan. Sewaktu masa sekolahnya, Pak Heriadi, kalau salah nanti boleh dicokres ya Pak. Pak Heriadi ini waktu dia lulus dari S1 mendapatkan IPK yang sangat-sangat memuaskan, itu 3,89. Wah, semoga ya nanti kakak-kakak yang ikut Zoom malam ini juga bisa mengikuti jejak ini. Dan S2-nya juga mendapatkan predikat cum laude nih teman-teman. Predikat cum laude dengan IPK 3,84. Wah, kita sungguh bersyukur. Sore ini kita diperlengkapi dengan uh, pembicara kita yang sangat-sangat top excellent. Lalu juga uh, Pak Heriadi ini juga mendapatkan apa ya, sertifikat kompetensi. Jadi Bapak Heriadi ini sudah memiliki sertifikat yang diakui oleh dunia pendidikan. Itu sebagai ahli muda teknik teknik jalan. Jadi Bapak ini sudah memiliki sertifikat ahli muda teknik jalan. Jadi sekali masih muda sudah memiliki gelar sebagai ahli jalan. Siapa nih teman-teman bagian teknik yang punya cita-cita, punya mimpi seperti Pak Heriadi? Bisa S2, lalu bisa memiliki sertifikat sebagai ahli muda, nanti boleh nih ditanya-tanya, tips and triknya itu gimana? Perjuangannya itu gimana di dalam sesi kita? Oke, demikian untuk pembicara pertama kita. Lalu pembicara kedua yang nggak kalah kerennya nih teman-teman, mungkin buat yang kuliah di UKRIM udah kenal, tapi kalau yang kuliah tidak di UKRIM mungkin harus kenalan nih hari ini. Ini ada Bapak Moses Murdiono. Selamat sore Pak Moses. Selamat sore semuanya. Oke, ini Pak Moses ini juga alumni dari penerima beasiswa S2 nih teman-teman. Pak Moses lulusan dari UKRIM, S1 PAK dan juga S2 PAK. Sama seperti Pak Heriadi tadi, Pak Moses juga memiliki banyak prestasi, di antara prestasinya itu yang boleh kita tahu, dan mungkin cita-cita semua calon-calon guru PAK di tempat ini, dan semua mahasiswa yang hadir di sini adalah memiliki IPK yang memuaskan saat kita lulus nanti. Benar nggak? Atau ada nih yang cita-citanya punya IPK-nya rendah? Pasti nggak ada. Kita semua mau IPK kita itu baik dan tinggi. Nah, Pak Moses ini juga demikian. Waktu dia Bapak Moses S1 itu punya IPK 3,70 dan waktu S2 juga memuaskan, bahkan sangat memuaskan dengan IPK 3,86.
91. Kurang 9 lagi, IPK-nya 4, teman-teman. Wow, kita boleh melihat itu ya. Nah, dan saat ini Pak Moses sedang bekerja sebagai dosen juga di UKRIM dan juga sebagai staf administrasi di STTII Jogja. Maaf, ya di STTI Jogja. Jadi teman-teman, kedua pembicara kita hari ini itu semuanya adalah orang-orang yang hebat. Bapak-bapak Pak Heriadi dan Pak Moses ini adalah orang-orang yang sangat sudah mempersiapkan diri mereka mengikuti segala studi-studi, dan kita bisa akan belajar hari ini apa sih yang menjadi uh, kunci dari mereka bisa menyelesaikan studi mereka. Nah, kita akan mendengarkan sesi pertama nanti akan dipimpin oleh Pak Heriadi, lalu setelah selesai langsung saja nanti akan dipimpin oleh Pak Moses. Informasi buat kita teman-teman, nanti setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman seluruhnya boleh nih waktu mendengarkan setiap sesi yang disampaikan mempersiapkan 1 pertanyaan. Dan yang beruntung akan ada 3 pertanyaan yang akan kita ajukan ke Pak Heriadi dan juga Pak Moses. Jadi boleh dipersiapkan, boleh dibuat ke kolom chat, tapi di sesi pertanyaan nanti sekalipun banyak masuk ke chat, yang paling kita utamakan itu siapa yang berani raise hand untuk berbicara secara langsung di dalam Zoom meeting. Oke teman-teman, persiapkan dirinya, mari kita dengarkan pemateri kita, Pak Heriadi dan juga Pak Moses Budiono. Silakan Pak Heriadi. Selamat sore semuanya. Ya, salam kenal ya untuk teman-teman yang mungkin kita baru saling tatap muka di pertemuan kali ini. Ya, nanti andai kata suara saya tidak kedengaran dengan jelas, mungkin hostnya bisa ini ya, bisa memberitahu supaya saya bisa mengulangi kata-kata saya yang mungkin dilewatkan oleh teman-teman, gitu ya, Bapak Ibu yang ada di sini. Mohon konfirmasinya apakah bagian ini sudah terlihat? Hostnya bagaimana? Apakah sudah melihat? Belum ada, Kak. Belum ada? Iya, masih belum ada. Ya, bentar. Ya, ini sudah ada ya? Sudah, Kak. Ya. Nah, sesuai tema yang diberikan oleh panitia kepada kami, bagian saya adalah menjelaskan mengenai harnessing opportunities global, atau dengan kata lain yang secara rupiah Indonesia, memanfaatkan peluang global. Saya sendiri adalah generasi pertama penerima beasiswa sensasi. Sekaligus mau klarifikasi tadi Kak Desi, saya terima beasiswa sensasinya hanya S2, S1-nya tidak gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, ini biodata singkat saya. Ya, ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Saya asalnya dari Kalimantan Barat. Ya, dari Kabupaten Landak di sana. Sosmed saya bisa diperhatikan di sana. Ya, email saya. Pendidikan S1 saya menyelesaikan pendidikan tahun 2018. Pendidikan S2 saya menyelesaikan pendidikan tahun 2023. Nah, sekarang saya sebagai dosen teknik
sipil, yaitu bidang transportasi. Saya juga sebagai WD3 di Fakultas Teknik kami. Saya juga sebagai penanggung jawab teknik Badan Usaha CV Berakat Kacamata Konsultan, gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukan seorang motivator, ya, dan apalagi sebagai pakar teknologi, supaya tidak merembet kemana-mana, gitu ya. Jadi saya mau memberitahu ini di awal. Dari topik yang diberikan, tema yang diberikan, itu membahas tentang pemanfaatan peluang global. Nah, kalau kita membahas tentang globalisasi, IMF mendefinisikan bahwa ini adalah suatu proses sejarah hasil dari inovasi manusia dan kemajuan teknologi. Nah, saya sengaja memberikan tanda petik di sana eh, pada kata kalimat kemajuan teknologi. Kita harus tahu bahwa tidak ada globalisasi jika tanpa kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, teknologi ini yang mendasari mengapa ada globalisasi. Zaman dulu kita melihat dunia ini sangat luas begitu ya. Tetapi dengan adanya teknologi, bahkan yang jauh pun akan terasa dekat. Ya, itulah kira-kira globalisasi. Ya. Nah, lalu apa saja teknologi yang ada, yang kita nikmati sekarang? Ada teknologi informasi. Ini merupakan teknologi yang sangat-sangat memiliki perkembangan yang luar biasa. Bersamaan dengan teknologi komunikasi. Kita harus tahu bahwa 15 tahun sebelumnya kecepatan internet tidaklah secepat sekarang. Bahkan pada masa itu saya masih ingat, ya, waktu itu sekitar 15 tahun, 10 tahunan yang lalu, ya, 4G itu baru muncul, ya. 4G baru muncul dan kebanyakan masih menggunakan 3G. Berapa tahun sebelumnya 3G baru muncul dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa melihat perkembangan teknologi 5G sudah muncul. Bahkan yang namanya 6G itu juga sudah dikembangkan. Ya, jadi teknologi komunikasi dan informasi ini itu berkembang sangat-sangat pesat daripada yang lainnya. Mengapa demikian? Coba kita bandingkan. Teknologi transportasi, misalkan kendaraan yang kita pakai, itu perkembangannya paling hanya 2 kali lipat daripada kondisi sebelumnya. Misalnya transportasi, kecepatannya dulu mungkin hanya bisa maksimal misalkan 150 km per jam. Dan sekarang hanya meningkat mungkin 300-an kecepatan. Itu hanya sekitar 2-3 kali lipat daripada sebelumnya. Coba kita bandingkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Ini sangat-sangat jauh luar biasa. Mungkin teman-teman tahu bagaimana proses ini ya, pendaratan di bulan. Itu ketika itu komputernya, ya, penyimpanannya baru, kalau tidak salah baca ya, kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi. Penyimpanannya, ya, untuk RAM-nya itu hanya sekitar 4 kilobyte. Dan penyimpanan eksternalnya atau ROM-nya itu hanya sekitar 64 kilobyte. Dibandingkan dengan HP kita sekarang, yang penyimpanannya ya bisa sampai 1 tera. RAM-nya juga bisa sampai 12, 16. Ya.
kilobyte ke giga itu sangat besar. Bahkan perkembangan teknologi sekarang, ya informasi dan komunikasi itu bisa sampai triliunan kali lipat daripada sebelumnya. Jadi ini luar biasa. Nah, peluang yang diciptakan dengan adanya teknologi ini sangat luar biasa. Sebagai contoh, saya mengerjakan tesis saya ketika melakukan parafrase, saya menggunakan alat bantu, ya, yaitu yang kita mungkin tidak asing di telinga kalian, yaitu ChatGPT. Nah, perlu saya klarifikasi ya, bahwa ChatGPT awal rilis itu masih bagus, ya, yang gratisan ya, bukan yang berbayar, masih bagus. Artinya tingkat keakuratannya itu luar biasa awal-awal rilis. Tidak seperti zaman ini ya, yang gratisan itu biasanya kurang bagus, kecuali kita berlangganan yang berbayar. Nah, saya menggunakan ChatGPT untuk memparafrase beberapa bagian tulisan yang terkena ini ya, kalau kalian pernah menggunakan Turnitin, itu kan biasanya ada ininya apa namanya, tingkat kesamaannya, simili, ya pokoknya tingkat ke inilah ya, kesamaan itu ya. Nah, jika itu melebihi batas yang ditentukan maka ditolak gitu ya kira-kira. Nah, untuk menurunkan itu saya menggunakan ChatGPT untuk parafrase. Pertanyaannya, apakah itu boleh? Saya mengatakan itu boleh selagi belum dilarang dibuat undang-undangnya. Ya. Tapi juga harus diperhatikan, jangan digunakan mentah-mentah, karena suatu saat mungkin ada bagian-bagian yang salah gitu ya, sehingga perlu dikoreksi lagi. Ya. Lanjut, transportasi juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Ya, dulu kalau kita mau pergi ke antar pulau gitu ya, itu memerlukan waktu yang sangat lama. Dengan adanya pesawat kita bisa em, melakukan perjalanan dengan singkat. Begitu juga dengan pendidikan. Ya, dulu kita tidak pernah berpikir bisa melakukan pertemuan seperti ini. Nah, tetapi dengan adanya teknologi, kita bisa melakukan pertemuan seperti ini, Zoom meeting seperti ini, tanpa harus bertemu langsung semuanya. Nah, inilah salah satu kemajuan teknologi. Ya. Di bidang medis, misalkan ada robot yang bisa melakukan operasi jarak jauh. Ya. Konstruksi, kita bisa melihat bagaimana perkembangan konstruksi yang luar biasa. Bahkan orang bisa membangun gedung 60 lantai hanya waktu 3 hari, dalam waktu 3 hari. Ya. Arsitektur juga luar biasa perkembangannya. Ya. Yang terakhir adalah teknologi agrikultur, yaitu teknologi di bidang pertanian. Ya, semakin maju juga sekarang. Nah, saya ingin mengutip ini ya, Wahyu 1 ayat 7 ya. Di sini dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Saya pertebal bagian setiap mata akan melihat dia ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dulu mungkin kita akan bingung bagaimana bisa orang melihat ya, semua orang melihat, setiap mata melihat Yesus datang. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi, apakah itu mustahil? Tidak. Bahkan sangat-sangat bisa terjadi. Karena dengan adanya teknologi kita bisa live dan bisa disaksikan ribuan bahkan jutaan orang jika itu viral gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, itu sekali lagi terjadi karena adanya teknologi ini. Tapi juga kita harus tahu, kita harus sadar bahwa teknologi itu adalah alat. Kadang-kadang bisa memberikan dampak positif, juga bisa memberikan dampak negatif kepada kita. Nah, ini dampak negatifnya adalah ini.
kita tanpa sadar, ya, kitalah yang menjadi produk dari teknologi ini tanpa sadar. Ya. Di sini dikatakan, if you're not paying for the product, then you are the product. Artinya, jika kita tidak membayar untuk suatu produk, maka kitalah produknya. Mungkin teman-teman akan bertanya, kira-kira seperti apa? Maka saya akan tanya balik. Pernah nggak kita menggunakan produk atau sedang menggunakan produk, kita tidak membayar, tetapi kita memakai produk itu? Ya, pasti semuanya akan pikir ada. Media sosial. Kita sadari, tidak semua kita membayar untuk media sosial. Ya kan? Karena apa? Karena kitalah produknya dari media sosial itu. Tanpa sadar kita sudah menjadi produk, sehingga media sosial dibuat interface-nya sebaik mungkin, membuat kita bisa berlama-lama di sana tanpa merasa lelah, disuguhkan hal-hal yang kita sukai. Itulah media sosial. Dan kita tanpa sadar kita adalah produk itu semua. Kita diperlihatkan iklan-iklan, ya. Apalagi sekarang algoritmanya sudah semakin canggih, kita ditampilkan hal-hal yang kita sukai, yang kita menghabiskan waktu lama di sana, itu akan muncul di feed kita, ya, atau di beranda kita. Ya. Jadi jangan sampai kita betul-betul menjadi produk dari media sosial itu. Kita juga harus melakukan hal-hal yang bisa memanfaatkan produk itu, bukan kita jadi produk. Ya. Di situ juga dikatakan, there are only two industries that call their customer users, legal drugs and software. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, hanya ada dua industri yang menyebut pelanggannya sebagai users, ya, pengguna, yaitu narkoba dan perangkat lunak. Ya. Tanpa sadar kita menjadi produk dari teknologi itu sendiri. Pada kesempatan ini saya mau bilang bahwa jangan kita menjadi produk, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk keperluan kita, untuk hal-hal yang positif, untuk studi kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu bagaimana, ya, agar kita bisa memanfaatkan peluang global ini? Nah, di sini Stephen Covey, ya, beliau ini menulis buku tentang 7 kebiasaan efektif dari manusia. Ya. Beliau memberikan 7 kebiasaan efektif itu. Ya. Dan ini juga bisa kita pakai supaya kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang global itu sendiri. Yang pertama apa? Be proactive atau proaktif. Nah, proaktif ini berhubungan dengan, ya, bertindak yang secara aktif, inisiatif. Ya, jadi tanpa disuruh kita bisa bertindak. Ya, ketika ada persoalan kita bisa mengatasi masalah. Ya, itu proaktif. Yang kedua, begin with the end in mind, atau dengan kata lain, jika dibuat dalam bahasa Indonesia, mulai dari akhir. Nah, mulai dari akhir ini seperti apa? Yang pertama, saya memberikan contoh sebagai ini, ya. Bagaimana cara kita mati? Oke, kita mulai dari akhir. Pada dasarnya kita semua akan mati.
Tapi yang membedakan adalah bagaimana nanti ketika kita mati. Apakah ketika kita mati, kita mendengarkan orang berbicara, beliau ini sangat luar biasa hidupnya. Banyak orang yang diberkati dalam hidupnya selama dia hidup. Atau kita ingin mendengarkan, ini kenapa ini bisa kayak gini? Orang-orang mengatai, dia ini punya hutang, belum dibayar, tapi sudah ditinggal mati. Kita memilih, ketika kita mati mau seperti apa? Betul-betul diingat oleh semua orang karena kebaikan kita, atau diingat karena keburukan kita. Nah, jika kita ingin mati, diingat oleh semua orang, terutama orang-orang sekitar, rancangkan itu dari sekarang. Jangan nanti, sekarang. Ada juga perumpamaan begini, pastikan kita meletakkan tangga itu di dinding yang tepat. Karena jika kita meletakkan tangga di dinding yang salah, setiap langkah yang kita ambil itu akan menjauhkan kita daripada tujuan kita. Jadi betul-betul direncanakan itu semua. Dan itu tidak langsung dimulai dari sekarang. Selanjutnya, put first thing first, atau dahulukan yang utama. Ya, ini contohnya seperti inilah ya. Di sini di buku ini diberikan contoh, ketika kita ingin mengisi ember dengan batu, kerikil, dan pasir, kita harus mendahulukan yang perlu didahulukan. Kalau kita mengisi pasir duluan, maka kita tidak bisa meletakkan kerikil dan batunya. Atau sebaliknya, kita mengisi batu duluan, kerikil duluan baru pasir, maka kita tidak akan bisa meletakkan batunya, batuan-batuan yang besar itu. Yang tepat adalah kita meletakkan yang besar-besar dulu, yaitu batu-batu itu. Baru kita akan meletakkan yang kerikil, artinya yang nomor 2 yang lebih kecil. Dan terakhir baru kita meletakkan pasir. Itulah yang membuat wadah itu bisa terisi dengan sempurna nantinya. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat, think win-win, atau berpikir menang-menang, berpikir selalu menang. Nah, kita harus sadar bahwa kita harus memikirkan semua pihak di lingkungan kita. Tidak bisa kita memikirkan hanya diri sendiri. Karena hidup sosial itu adalah hidup yang saling membutuhkan. Tidak bisa kita hidup sendiri. Ya. Arena kehidupan kita ini adalah arena yang kooperatif, bukan kompetisi. Artinya kita membutuhkan satu sama lain. Ya. Keputusan-keputusan yang kita ambil harus memenangkan semua pihak, tidak hanya satu pihak. Yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Artinya kita mulai belajar memahami dulu daripada dipahami. Nah, ini agak sulit. Apalagi kalau kita yang memiliki ego tinggi. Agak sulit. Tapi jika kita ingin memiliki kebiasaan yang bisa memanfaatkan peluang global, kita harus memiliki pemikiran bahwa kita harus memahami dulu daripada dipahami. Selanjutnya, sinergi. Ya. Nah, ini berhubungan dengan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan satu pekerjaan oleh diri kita sendiri. Kita perlu orang lain. Ya. Sebagai contoh, untuk pekerjaan yang diselesaikan misalkan 2 hari, dengan adanya 2 orang, kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu cukup 1 hari. Karena ada sinergi tadi. Ya, firman Tuhan mengatakan lebih baik berdua daripada sendiri.
Ya. Tali 2 lapis itu lebih kuat daripada yang 1 lapis. Ya. Ada banyak contoh bagaimana sinergi itu penting daripada sendiri. Ya. Yang terakhir adalah serpent the saw atau mengasah gergaji. Nah, selama ini kita melihat ya kita hanya melakukan pekerjaan tanpa mempersiapkan. Contoh, misalkan kalau kita menebang pohon 1 jam, kita mungkin hanya mengasah gergajinya 1 menit dan menebang pohonnya 59 menit. Kenapa tidak dibalik? Ya. Mungkin dengan mengasah gergaji 1/2 jam, kita hanya perlu membutuhkan waktu 5 menit untuk menebang pohon. Daripada tadi 1 menit menebang pohon, mengasah gergaji, tapi kita nggak usah waktu 59 menit untuk menebang pohonnya. Kita harus belajar juga daripada bambu, ya. Bambu itu ketika ditanam, dia tidak langsung keluar tunas. Bahkan pertumbuhan setahun, 2 tahun itu tidak terlihat pertumbuhan ke atas. Kenapa? Bambu itu ketika ditanam, dia akan tumbuh ke bawah dulu untuk memperkuat akarnya. Ketika akarnya sudah kuat, barulah dia akan muncul. Nah, pertumbuhan akar itu tidak terlihat, tidak bisa dilihat dengan mata. Artinya apa? Mempersiapkan itu lebih penting daripada hanya sebagai pekerja gitu ya. Saya dari kampung dan saya melihat bagaimana kerasnya orang tua saya bekerja. Mereka pergi pagi, pulangnya malam. Hampir begitu setiap hari. Dalam hal ini saya tidak tidak menjelekkan pekerjaan orang tua saya. Saya memahami kondisi mereka. Ya, pekerjaan itu semuanya sama. Tapi maksud saya begini, mereka bekerja keras setiap hari, tetapi tidak ada hasil yang bisa membuat kehidupan lebih baik lagi. Maksud saya begini, bekerja itu juga bekerja secara cerdas, tidak hanya menggunakan otot saja. Gitu ya. Tidak ada maksud untuk menjelekkan satu pekerjaan karena semuanya sama. Tapi saya mau bilang bahwa kita tidak hanya perlu tenaga untuk bekerja, tapi juga perlu pikiran untuk memikirkan. Begitu. Nah, mungkin teman-teman kenal orang ini ya. Ini adalah Bill Gates. Panitia, waktu saya berapa lama lagi? Ya, Bill Gates mengatakan, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Artinya, jika kamu lahir miskin, itu bukan kesalahanmu. Tetapi jika kamu mati miskin, itu 100% kesalahanmu. Dengan kata lain, kita bisa saja lahir dari keluarga yang sederhana, ya. Tetapi ingat, kita tidak boleh seperti itu lagi. Kalau bisa, kita mengangkat keluarga kita. Itu yang disebut dengan jika kamu lahir miskin, itu bukan kesalahanmu. Tapi jika kita mati miskin, itu kesalahan kita. Karena kalau kita mati miskin, artinya kita malas, kita tidak bekerja. Kalau lahir, kita tidak bisa memilih tempat mana kita lahir. Gitu. Ya, Friedrich Nietzsche mengatakan, ya, what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Yang namanya berjuang, melakukan proses, itu tidak mudah. Tetapi ingat, ketika itu tidak membunuhmu,
niscaya itu akan membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. Apa hal-hal yang membuat kita merasa tersakiti? Misalkan ketika kita kuliah tidak ada duit gitu ya, dikirim pas-pasan, kita harus melakukan penghematan yang luar biasa supaya kita bisa makan sampai akhir bulan. Itu adalah penderitaan. Tetapi ingat, selagi itu tidak membunuh, maka itu bisa memberikan pelajaran dan membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita sampai bercucuran air mata, menahan rasa sakit, menahan rasa lapar, tidak bisa tidur karena lapar, dan lain sebagainya. Itu adalah proses perjuangan ketika kita belum sukses. Selagi itu tidak membunuh kita, niscaya itu akan membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. Maka jangan heran kalau suatu saat kita melihat orang sukses luar biasa, itu dia pasti melewati proses yang luar biasa juga bisa sampai menjadi seperti itu. Ya, Atle Stevenson kedua mengatakan, would rather light a candle than curse the darkness. Artinya lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Berapa banyak kita melihat orang-orang menyalahkan keadaan, bukan mencari solusi. Menyalakan lilin ketika sedang mati lampu gitu ya, itu adalah mencari solusi, bukan menyalahkan kegelapan. Oh ini gelap ini, oh PLN ini kenapa bisa mati seperti ini, dan lain sebagainya. Kita mengoceh dan lain sebagainya. Seolah-olah kita menyalahkan keadaan mati lampu. Tetapi sebagai orang yang bisa memanfaatkan peluang global, yang memiliki pemikiran yang seperti itu, dia melihat, saya harus mencari solusi. Lebih baik menyalakan lilin yang tidak terangnya mungkin tidak seberapa daripada lampu, tetapi kita mencari solusi. Begitu juga dengan kehidupan ini. Mungkin kita menyalahkan, saya berasal dari kampung, saya berasal dari sini, orang tua saya tidak sekolah, dan lain sebagainya. Kita menyalahkan itu semua. Saya seperti ini tidak bisa menjadi orang sukses karena keluarga saya ya seperti itu. Itu pemikiran yang salah. Lebih baik kita mencari solusi daripada kita mengutuki keadaan yang sudah ada. Terakhir, seberapa jauh kita sudah memanfaatkan peluang global ini untuk membuat hidup kita lebih baik, masa depan kita lebih baik. Kita di era globalisasi ini, peluang itu terbuka lebar untuk kita bisa sekolah, bisa bekerja, dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan itu semua. Jangan kita yang dimanfaatkan, tetapi manfaatkan itu semua. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator atau kepada pembicara kedua. Terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih Bapak Heriadi. Silakan boleh langsung dilanjut, Pak Moses. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Dengar, Pak. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Salam. Yang pertama mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Yayasan Obor Emas Indonesia dan juga pengurus sensasi dan juga para Bapak Ibu dari perwakilan setiap lembaga dan serta teman-teman semua peserta atau penerima beasiswa sensasi. Nah, perkenalkan tadi sudah diperkenalkan, nama saya itu Moses. Nah, saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Jadi asli orang Jawa, dan saat ini memang saya sedang
menjadi dosen tetap di UKRIM, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, saya juga sama seperti Pak Heriadi, saya penerima sensasi di tingkatan S2 gitu. Kalau S1 tidak gitu. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi sharing terkait dengan materi yang diberikan, yaitu perjalanan menuju keunggulan. Yang perlu kita garis bawahi dulu, di sini saya istilahnya bukan yang paling pinter atau mungkin sudah unggul, bukan, tetapi kita sama-sama belajar apa sih keunggulan itu, gitu ya. Jadi sama-sama nanti kita sharing terkait dengan itu. Sebelumnya saya akan share dulu, share screen. Masih di mute, Kak. Oke, sebentar saya buka dulu karena agak ada kendala di sini. Oke, apakah sudah terlihat PPT saya? Oke, PPT saya apakah sudah terlihat, teman-teman semua? Masih loading, Kak. Oke, Oke, sudah, Kak. Masih kelihatan, Kak. oke, terima kasih. Sudah, Kak. Oke, ya kita hari ini akan belajar terkait dengan Journey of Excellence atau yang dalam bahasa Indonesia itu perjalanan menuju keunggulan. Nah, namun sama-sama kita akan pelajari, nanti saya akan berikan bukan materi ya, ini sharing saya terkait dengan secara umum dan juga secara kekristenan gitu ya. Nah, perjalanan menuju keunggulan itu seperti apa? Di pendahuluan berbicara terkait dengan keunggulan, kita seringkali berpikiran bahwa keunggulan itu pasti tentang karir, pendidikan, hubungan antar sesama misalnya, atau hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin hubungan juga dengan Tuhan. Jadi selama ini mungkin kita berpikir keunggulan itu adalah hal-hal seperti itu. Nah, tetapi kita juga tidak luput bahwa untuk mencapai keunggulan itu tidaklah cukup mudah. Pasti akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, pasti tantangan-tantangan yang harus kita hadapi itu banyak sekali dan bahkan itu tidak terpikirkan oleh kita. Bisa tantangan yang muncul dari diri kita atau mungkin dari berbagai hal di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini pasti juga saat ini sedang dalam tahap itu menghadapi tantangan-tantangan yang ada untuk menuju proses keunggulan. Nah, keunggulannya apa ya? Setiap teman-teman pasti punya cita-cita, punya visi sendiri terkait dengan keunggulan itu. Nah, dalam seminar ini atau pertemuan ini, mari kita sama-sama mengenal apa sih keunggulan itu dan apa sih tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan juga bagaimana caranya kita bisa mencapai untuk itu, gitu ya. Dan ya mungkin caranya yang akan kita pelajari itu belum tentu bisa dilakukan dengan mudah, tetapi setidaknya kita tahu dulu kiat-kiat untuk bisa menuju keunggulan itu, gitu ya. Nah, nanti kita sharing bersama itu. Nah, pengertian keunggulan saya ada ambil dari dua pengertian. Yang pertama pengertian secara umum dan juga pengertian secara kekristenan. Nah, secara umum itu sendiri bahwa pengertian keunggulan itu mengacu kepada apa? Mengacu kepada pencapaian yang luar biasa. Ya, kita katakan kenapa pencapaian yang luar biasa, maksudnya adalah pencapaian yang melebihi target kita atau visi kita. Ya, mungkin kita punya standar nih. Nanti saya lulus IPK-nya 3,7. Ya, ternyata ketika lulus IPK-nya 3,8, 3,7 lebih. Nah, itu merupakan sebuah keunggulan. Itu yang dimaksud dengan pengertian keunggulan secara umum. Dan juga keunggulan seringkali dihubungkan dengan apa? Yang pertama adalah keterampilan. Jadi keterampilan kita di dalam kehidupan ini kan kita punya keterampilan masing-masing. Nah, keterampilan itu merupakan objek yang dimana kita bisa membuat itu menjadi keunggulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketekunan. Jadi dalam keunggulan seringkali itu dihubungkan dengan ketekunan. Keunggulan tidak akan bisa tercapai tanpa adanya ketekunan. Yang ketiga adalah motivasi. Selain ada tekun, kita harus tekun.
untuk mencapai sebuah keunggulan itu perlu dihubungkan dengan adanya motivasi, motivasi untuk semangat belajar, motivasi untuk semangat menjalin kehidupan ini. Dan yang pasti, yang apa namanya keunggulan itu dihubungkan dengan sesuatu yang unggul dalam suatu hal, ya, hal apapun itu. Nah, itu setiap orang pasti beda-beda, nggak akan semua bisa sama. Mungkin bisa sama, tetapi kebanyakan kita itu mempunyai keunggulan yang berbeda-beda. Itu kalau keunggulan secara umum. Nah, kalau keunggulan secara kekristenan, yaitu keunggulan tidak hanya melibatkan pencapaian luar biasa. Kalau tadi keunggulan secara umum kan pencapaian secara duniawi, ya. Misalnya tadi kepandaian, terus kesuksesan dalam arti pekerjaan, kaya raya, dan sebagainya. Itu merupakan keunggulan secara duniawi. Tetapi kalau di kekristenan, keunggulan itu ditambahkan dengan apa? Yaitu pertumbuhan spiritual dan pelayanan kepada sesama. Ya. Jadi keunggulan menurut kekristenan itu berfokus kepada apa? Kesempurnaan kita, hati kita, pikiran kita, terus kelakuan kita kepada apa? Kepada nilai-nilai kekristenan. Nah, di sini ya kita berharap bagi yang Kristen ya, bagi non Kristen kalau ada yang ikut mungkin menyesuaikan. Bagi yang kita, kalau yang di sini kita berharap kita itu tuh tidak hanya unggul secara umum, tetapi unggul juga secara apa? Kekristenan. Karena itu penting. Jadi Tuhan pengen kita tuh juga unggul, bukan hanya menjadi apa ya, anaknya yang biasa-biasa saja, bukan, tetapi kita pengen Tuhan itu pengen kita itu meraih kesempurnaan karakter kita. Ya, karakter apa? Yang karakter penuh kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pasti apa? Punya karakter untuk melayani, ya, melayani sesama dan melayani Tuhan. Nah, semuanya itu untuk apa? Yaitu pemuliaan nama Tuhan. Jadi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini kalau keunggulan, pengertian keunggulan secara umum tadi itu adalah bagaimana kita mencapai sesuatu hal yang luar biasa secara duniawi. Tapi kalau pengertian keunggulan secara kekristenan itu lebih ditambahkan dengan bagaimana kita memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai Kristus. Itu terkait dengan pengertian. Nah, ciri-ciri keunggulan, kalau kita tadi sudah berbicara tentang apa sih itu keunggulan, saat ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal keunggulan itu. Nah, keunggulan pasti punya ciri-ciri. Nah, di sini saya juga mengambil dari dua, keunggulan secara umum dan juga secara kekristenan. Ciri keunggulan secara umum yang pertama apa? Pasti kita harus mempunyai kualitas terbaik. Ya, setiap kita itu pasti punya kualitas terbaiknya masing-masing. Ya, di sini mungkin punya keunggulan di bidang akademik yang bagus, punya keunggulan di bidang keahlian yang lain, mungkin dan sebagainya. Dan di situ pasti namanya kalau orang yang unggul pasti menunjukkan apa? Kualitas yang terbaik. Kalau kita mau dikatakan orang yang unggul atau kita pengen mencapai keunggulan itu, kita harus mengeluarkan apa? Yang pertama itu kualitas terbaik. Ciri-cirinya itu adalah kualitas terbaik. Jadi kualitas terbaik dalam dalam hidup kita itu kita keluarkan atau tercermin dalam kehidupan kita. Itu baru kita dinamakan keunggulan secara tadi. Kalau dilihat ciri keunggulan secara umum. Yang kedua, kita mampu berinovasi. Tadi sempat disinggung oleh Pak Eryadi bahwa kehidupan kita itu saat ini diperhadapkan dengan banyaknya teknologi. Nah, orang yang unggul, ciri-cirinya itu harus mampu berinovasi. Ya, inovasi dalam hal apa saja. Ya, kalau orang teknik, ya inovasinya terkait dengan teknik gitu. Kalau orang manajemen, ya berarti mampu berinovasi terkait dengan apa namanya nilai-nilai di dalam manajemen gitu. Kalau orang yang mungkin sekarang ini prodinya teologi atau mungkin pendidikan agama Kristen, itu ya kita harus mampu berinovasi terhadap bagaimana kita mengajar orang lain itu tidak monoton. Mungkin itu. Terus ciri yang ketiga, keunggulan secara umum itu adalah konsisten.
Orang yang unggul itu pasti konsisten, tidak pelin-pelan. Sekarang misalnya dijadwalkan pertemuan dengan apa namanya orang lain atau dijadwalkan pertemuan dengan dosen. Janjiannya jam 3, ya kan? Oke nih, selama 1-2 hari rutin jam 3 pertemuan rutin. Tetapi setelah itu ternyata tidak konsisten. Kita sendiri apa namanya pelin-pelan dengan jadwal kita. Nah, itu merupakan apa? Bahwa itu merupakan bukan ciri keunggulan. Ciri keunggulan itu harus konsisten. Konsisten terhadap kehidupan kita. Ya, selamanya kalau kita berada dalam pause semangat belajar, ya kita harus belajar untuk konsisten semangat itu. Tidak loyo, terus kadang semangat, kadang loyo dan sebagainya, terus kadang apa namanya tekun, tetapi hanya ketika ada orang lain, tapi ketika lagi sendiri tekunnya hilang dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Ciri keunggulan itu ya berarti harus konsisten. Terus yang keempat, ciri keunggulan secara umum, ya secara duniawi itu pasti mengutamakan apa? Kepuasan orang lain. Jadi orang lain itu puas dengan satu, misalnya kinerja kita. Orang lain puas dengan kelakuan kita. Orang lain puas dengan perkataan kita. Jadi orang yang unggul pasti mengutamakan kepuasan dari orang lain, bukan kepuasan diri sendiri. Gitu ya. Jadi memperhatikan kepuasan orang lain. Terus ciri keunggulan secara umum yang selanjutnya itu adalah kepemimpinan yang baik. Orang yang unggul pasti mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang baik. Memiliki jiwa kepemimpinan bukan berarti terus kita menjadi pemimpin, bukan. Tapi kita bisa mengakomodir seluruh rangkaian setiap kehidupan kita itu kita bisa mengakomodir memiliki naluri kepemimpinan. Ya, kami kalau saya pribadi berharap teman-teman di sini semua bisa menjadi pemimpin yang luar biasa nantinya. Tapi kita di sini kalau ciri-ciri orang yang unggul itu harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik. Dan terakhir, ciri keunggulan secara umum itu pasti harus loyalitas, harus loyal. Ya, orang yang bercirikan keunggulan, memiliki keunggulan itu harus loyal, memiliki loyalitas. Ya, kesetiaan terhadap pekerjaan, kesetiaan terhadap tugas dan tanggung jawabnya, kesetiaan terhadap apa namanya Tuhan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan sebagainya. Jadi kita harus memiliki loyalitas itu kalau mau dikatakan unggul. Nah, itu merupakan ciri keunggulan secara umum. Jadi ada 6. Yang pertama tadi kualitas terbaik, terus memiliki inovasi, konsisten, mengutamakan kepuasan orang lain, terus kepemimpinan yang baik, dan yang terakhir itu loyalitas itu tadi. Terus ciri keunggulan secara kekristenan apa? Yang pertama, kita itu di dalam diri orang yang unggul secara kekristenan itu dinyatakan bahwa orang itu memiliki kasih dan pengabdiannya. Kasihnya kepada siapa ya? Kepada Tuhan, pengabdiannya kepada Tuhan. Ya, kita harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita, memiliki jiwa pengabdian. Ya, jiwa-jiwa bahwa kita itu harus sebagai abdi Tuhan ya harus mengabdi kepada Tuhan gitu. Apapun yang menjadi perintah Tuhan ya kita lakukan. Tunjukkan bahwa kita itu memiliki kasih. Terus ciri yang keunggulan secara Kristenan yang kedua itu kita memiliki kerendahan hati. Jangan menjadi orang yang sombong. Mentang-mentang sudah apa namanya semester akhir mungkin terus sombong. Terus atau mungkin mentang-mentang lagi dapat nilai yang bagus, terus kita sombong. Enggak, kita tetap harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan di mana kita kalau kita punya kerendahan hati itu orang itu dikatakan bahwa dia itu unggul. Tapi kalau kita nggak bisa mengontrol hati kita, terus kita akhirnya meninggikan hati kita dan bahkan meninggikan diri kita, akhirnya menjadi kesombongan. Nah itu bukan orang yang unggul. Ya, jadi selama ini kan aku biar dikatakan unggul, aku inilah apa namanya menyampaikan apa yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan ini. Misalnya kalau supaya dikatakan unggul itu ya udahlah saya katakan bahwa saya orang kaya misalnya bukan berarti begitu gitu ya tapi orang yang unggul itu kalau memiliki kerendahan hati cirinya itu
Ciri yang ketiga itu kebenaran dan keadilan. Orang yang unggul itu pasti harus melakukan kebenaran-kebenaran yang ada. Ya, bukan perbuatan-perbuatan yang salah, apalagi perbuatan yang menjerumus kepada dosa. Nah, itu bukan orang yang unggul. Ya, bukan ciri orang yang unggul. Terus harus adil. Nah, ini sekarang ini kita diperhadapkan dengan banyak sekali berita-berita mungkin di luar sana bahwa terkadang apa ya keadilan itu tidak didapatkan oleh banyak orang, ya kan? Seringkali ini lagi topiknya lagi dibahas bagaimana orang yang berkuasa, orang yang diperhatikan, ya gitu. Akhirnya apa? Nilai-nilai keadilan itu dipertanyakan. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semuanya, kita harus tunjukkan bahwa kita itu mampu menunjukkan sikap keadilan. Ya, jadi unggul secara tadi kekristenan. Terus cirinya yang keempat adalah keteladanan dan pelayanan. Jadi kita harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Apalagi kita penerima beasiswa sensasi. Adalah orang-orang yang saya katakan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berkompeten, ya kita harus bisa menjadi teladan. Jangan malah sebaliknya, ya. Jangan malah menjadi contoh yang tidak baik. Terus kita harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Ya, tadi memberikan teladan, terus memberikan pelayanan kepada sesama. Terus ciri keunggulan yang selanjutnya secara Kristenan itu kita punya pengharapan. Ada di sini yang nggak punya pengharapan? Pasti nggak ada. Semua pasti punya pengharapan dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, kalau sudah nggak ada harapan ya gimana tadi? Mati aja, Pak, mungkin. Kan, bukan begitu. Tapi setiap di sini, setiap orang itu pasti punya pengharapan. Jadi kita orang yang unggul itu dikatakan unggul itu kalau punya pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Bukan kepada apa namanya bidat-bidat atau bukan kepada roh halus, bukan. Pengharapan kepada Tuhan. Gitu. Terus orang yang unggul secara kekristenan itu atau itu memiliki ciri kesempurnaan akhirnya. Jadi kesempurnaan akhir itu ya apa? Yaitu tugas kita untuk bisa memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Tidak mudah, tidak apa namanya, bukan hal yang instan, semuanya perlu berproses. Itu merupakan ciri-ciri keunggulan secara umum dan juga secara kekristenan. Gitu ya. Itu ciri-cirinya. Cepat saja karena waktu saya cuma 20 menit ya. Oke, terus tadi kalau kita sudah bicara terkait dengan pengertian, terus bicara terkait dengan apa tadi? Ciri-ciri. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan tantangan. Tantangan untuk menuju keunggulan itu. Ya. Di player atau di promosi dalam pertemuan ini saya sampaikan bahwa menuju keunggulan itu perlu proses. Menuju keunggulan itu bukan sesuatu yang mudah dan instan. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mencapai itu. Saya sampaikan seperti itu kan. Karena kenapa? Karena karena keunggulan tadi saya katakan tidak mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama karena tidak instan tadi saya katakan karena ada tantangan. Gitu ya. Tapi saya juga katakan kita bisa mampu untuk menjalani itu atau menghadapi itu karena ketika kita sudah mengetahui tantangan itu, kita bisa mencoba untuk mengatur kehidupan kita supaya bisa mampu melewati tantangan-tantangan yang ada. Nah, tantangan untuk menuju keunggulan itu saya simpulkan ada 4. Yang pertama itu adalah mental dan emosional. Tantangan yang pertama yang sering dihadapi oleh kita semua atau banyak orang dalam menuju keunggulan itu adalah apa? Adalah mental, emosi kita. Misalnya ketidakpastian, ya. Kita kadang berpikir, wah,
mampu ya enggak ya saya misalnya lulus tepat waktu, mampu enggak ya saya punya IP 3,5 lebih, mampu ya enggak saya nanti ketika lulus itu menjadi lulusan yang berprestasi. Kadang apa namanya ketidakpastian itu membuat mental kita itu akhirnya apa, Don? Akhirnya apa? Mental kita jatuh. Dan ketika mental kita jatuh, terus kita masih memikirkan yang ketidakpastian itu, akhirnya kita nggak mampu bangkit sendiri. Ya, motivasi kita itu yang perlu kita perhatikan. Apakah suara saya masih bisa terdengar? Putus tadi, Pak. Masih tadi sempat putus. Putus ya? Oke, sekarang sudah jelas? Oke, Udah, sudah. Mas. Ya. Jadi yang pertama tantangan, saya ulangi ya, tantangan yang mengganggu kita dalam mencapai keunggulan itu, yang pertama itu adalah mental dan emosional. Jadi ketidakpastian, kegagalan, dan tekanan yang ada itu membuat kita apa? Itu kita merasa terganggu, ya, merasa apa namanya memiliki tantangan yang cukup luar biasa sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan atau mencapai keunggulan itu. Jadi yang pertama itu kita tahu bahwa tantangan yang kita hadapi dalam mencapai keunggulan itu adalah mental dan emosional kita. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kalau mau bisa menghadapinya ya berarti kita harus mampu mengatur mental dan emosional kita. Yang kedua adalah apa? Keterbatasan sumber daya. Tantangan untuk menuju keunggulan secara umum itu yang kedua bagaimana kita itu terbatas terkait dengan sumber daya. Oke? Selama ini apa? Waktu, uang, ya, atau mungkin hal-hal lain ya yang dibutuhkan dalam pendidikan atau pelatihan. Ya kadang kita mau menjadi orang yang unggul, kita nggak ada waktu untuk berlatih. Misalnya, kita mau lulus 3,5 tahun atau lulus tepat waktu, tetapi kadang kita terbentur dengan waktu. Ya, Pak, saya misalnya kerja, misalnya di sini ada beberapa orang yang kerja, Pak, saya misalnya apa banyak kegiatan, misalnya seperti itu. Ya, itu merupakan tantangan yang harus kita kelola untuk mencapai tujuan atau mencapai keunggulan kehidupan kita. Terus yang ketiga adalah persaingan yang ketat. Lingkungan kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Heriadi, ke depan kita akan diperhadapkan dengan teknologi yang luar biasa. Semuanya akan diganti dengan teknologi robot, ya kan? Persaingan yang ketat itu membuat kita itu ah, kadang bisa gagal dalam mencapai sebuah keunggulan. Nah, itu tantangan. Jadi kita harus perhatikan. Lingkungan sekarang ini adalah lingkungan yang kompetitif. Ya, lingkungan yang kompetitif, lingkungan yang penuh ambisi, lingkungan yang bersaing dalam keterampilan, ya kan? Banyak sekali seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita, apakah kita mampu melewatinya atau tidak. Ya, kalau kita nggak mengupgrade diri, ya, ya kita ketinggalan, nggak bisa mencapai keunggulan. Kalau kita tidak bisa mengikuti tadi persaingan global, atau kita tidak bisa mampu melihat peluang global, ya kita bakal ketinggalan dan kita tidak bisa mencapai keunggulan tadi. Terus yang keempat adalah lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal itu adalah bagaimana kita, rintangan itu rintangan yang timbul di dalam dari orang lain, dari luar sana. Misalnya apa? Kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi kadang juga membuat kita apa? Merasa gagal dalam mencapai keunggulan. Ya.
itu dialami semua orang gitu. Dan itu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi untuk mencapai keunggulan. Itu tantangan yang disampaikan secara umum gitu ya. Ada 4. Jadi mental dan emosional, keterbatasan sumber daya, persaingan yang ketat, terus rintangan eksternal. Terus tantangan dalam perspektif kekristenan. Kalau tadi secara umum, tantangan secara umum itu pasti semua orang hadapi. Nah, ini sekarang tantangan untuk menuju keunggulan, tapi yang kita, dalam perspektif kita, bagi kita yang beragama Kristen atau istilahnya Kristiani. Yang pertama adalah apa? Ujian dan permunian iman. Jadi tantangan yang kita hadapi ketika kita mau menuju keunggulan itu adalah ujian hidup. Ujian untuk kita bisa memurnikan iman kita. Nah, itu kan kadang ada ujian-ujian kan. Ya, ujian apapun terkadang muncul yang tidak terduga-duga dan akhirnya membuat kita itu tadi gagal untuk mencapai keunggulan. Terus yang kedua, pergumulan dengan dosa atau godaan. Ya, kita pasti di sini bergumul dengan dosa. Ya, bergumul melawan dosa ya, bukan bergumul dengan dosa. Bergumul melawan dosa. Ya kan? Semua, apalagi teman-teman yang ada di sini, kita itu pasti akan bergumul untuk melawan dosa itu. Ya, dosa itu bisa muncul kapan saja. Godaan itu bisa muncul kapan saja. Nah, kita harus bisa melawan itu, melawan tantangan itu. Kalau kita tidak bisa melawan untuk kita berbuat dosa, akhirnya kita jatuh dalam dosa, ya kita nggak bisa mencapai keunggulan. Jadi mau nggak mau kita harus bisa melawan itu. Terus pengaruh budaya sekuler. Ini yang keempat. Jadi kita biasanya itu kalau menuju keunggulan dalam perspektif Kristen itu kita terpengaruh oleh budaya-budaya yang ada. Banyak sekali budaya yang ada mungkin bertentangan dengan kita, ya kan? Teman-teman yang di STI khususnya pasti sudah belajar terkait dengan itu, budaya-budaya itu. Bagaimana kita bisa menyikapi itu sehingga kita bisa melewatinya dan kita tetap bisa menjadi orang yang dikatakan unggul, gitu ya, bisa mencapai keunggulan itu. Banyak sekali orang yang jatuh di dalam hal ini. Oke lah karena adat, karena budaya, mungkinnya terhambat, gitu ya. Akhirnya kita toleransi. Oke lah karena kita orang yang hidup di dalam dunia atau hidup bermasyarakat mau nggak mau harus ikut budaya. Sekarang seperti itu. Nah, gitu ya. Terus kesetiaan pada prinsip kekristenan itu juga tantangan. Kita juga dituntut untuk setia terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip kekristenan. Kalau kita tidak bisa untuk setia kepada kekristenan itu menjadi sebuah tantangan, gitu ya. Kita harus setia itu untuk bisa menjadi orang yang unggul. Itu tantangan-tantangan yang selama ini kita hadapi baik secara umum dan juga perspektif kekristenan. Oke itu. Nah, lantas cara apa untuk bisa mencapai keunggulan? Ya, pasti ya ini saya berbagi sedikit tips ya untuk kita sama-sama bagaimana cara kita tuh mencapai keunggulan. Oke. Jadi tadi kan saya katakan di awal pengertian terkait keunggulan, jadi jangan jangan berpikiran, jangan mengarahkan pikiran kita tuh keunggulan itu hanya terkait dengan materi. Jadi orang kaya, terus orang yang banyak apa harta gitu bukan. Tapi keunggulan-keunggulan itu kan ya keunggulan itu adalah sesuatu yang kita tetapkan dalam kehidupan kita atau jadikan visi. Itu merupakan keunggulan. Kan tidak selamanya kan tentang harta, tidak selamanya kan tentang apa namanya materi, bukan. Jadi di sini makanya saya berbagi itu bagaimana cara mencapai keunggulan itu ya keunggulan yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan visi kita itu seperti apa. Yang pertama adalah doa dan ketergantungan pada Tuhan. Orang yang mau unggul, ya, orang yang mau dikatakan unggul itu harus mampu
setia berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Ya, kita harus setiap saat berdoa dan bergantung kepada Tuhan, tidak lepas daripada Tuhan. Sekalinya kita lepas daripada Tuhan, kita nggak bisa menjadi orang lain. Mungkin kita lihat, Pak, banyak orang yang nggak percaya dengan Tuhan, buktinya mereka kaya, buktinya mereka pintar, buktinya mereka sukses, ya kan? Pasti kita mikir gitu kan? Tapi kalau kita perhatikan tadi yang menjadi tantangan, yang menjadi ciri orang yang orang yang unggul itu mampu untuk apa? Setia terhadap prinsip-prinsip kekristenan. Jadi mau nggak mau berarti kita harus berdoa dan ketergantungan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Cara yang pertama untuk kita bisa mencapai keunggulan itu harus doa dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, itu tetap fokus pada visi dan tujuan. Setelah kita bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, yang kedua kita tetap fokus pada visi dan tujuan. Itu ya. Visi hidup kita, tadi saya katakan kita punya visi masing-masing. Misalnya visinya, Pak, saya visi lulus tepat waktu. Oke, itu kan visi. Ya, itu kita fokus untuk bisa lulus tepat waktu itu bagaimana? Ya, berarti apa? Harus rajin kuliah, terus harus rajin mengerjakan tugas. Nah, itu kan berarti tetap fokus. Tapi kalau sudah mulai melenceng, oke lah, tugasnya nggak usah lah dikerjain. Dosennya enak, oh ini gitu. Biasanya kan gitu. Ah, dosennya ini nggak pernah masuk, ngapain ngerjain tugas? Nah, itu kan sudah mulai melenceng. Dan akhirnya apa? Kita tidak fokus kepada visi dan tujuan kita. Jadi orang yang mau unggul harus fokus dan kepada visi dan tujuan. Nggak boleh melenceng sedikit, itu nggak boleh. Pasti akan keunggulan itu nggak akan tercapai. Gitu ya. Gitu ya. Maksudnya melenceng itu melenceng ke arah yang tidak baik ya. Bukan bukan terkait dengan cara ya. Cara nggak harus template caranya itu terus enggak. Tapi kan banyak orang yang bisa menggunakan berbagai cara. Tuh, yang ketiga itu berintegritas dalam tindak. Jadi orang yang mau mencapai keunggulan harus memiliki apa? Integritas. Jadi kalau kita berkata A, yang kita lakukan ya harus A. Jangan berkata A yang kita lakukan B. Seringkali kan kita begitu. Berdoa nih sama Tuhan, Tuhan aku mau setia kepada Tuhan. Oke ya, berdoa kepada Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Tapi yang kita lakukan apa? Nggak pergi ibadah, nggak berdoa, nggak melakukan firman, nah, itu kan nggak berintegritas dalam tindakan kan, nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi orang yang mau unggul ya harus berintegritas dalam tindakan. Tuh. Terus yang keempat, kembangkan keterampilan dan pengetahuan. Kita harus mengembangkan pengetahuan kita selama kita berkuliah ini kita kembangkan. Keterampilan-keterampilan itu kita harus kembangkan. Karena apa tadi cirinya kan ada inovasi kan. Ya mau nggak mau untuk bisa mencapai keunggulan ya kita harus bisa berinovasi, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan kita. Jangan hanya puas kepada keterampilan kita saat ini, pengetahuan kita saat ini. Kita lama-lama akan tergerus dengan perkembangan teknologi yang ada. Kalau kita nggak mau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Gitu ya. Caranya seperti apa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan? Yang tahu adalah teman-teman sendiri. Karena yang tahu keterampilan dan yang mengetahui pengetahuan teman-teman itu hanya ya diri teman-teman sendiri. Gitu. Saya nggak bisa mengetahui, tapi saya bisa membagikan bagaimana kita harus bisa mampu belajar mengembangkan itu, keterampilan dan pengetahuan, mengupgrade diri kita. Kelima, berinovasi secara terus-menerus. Ya, tadi setelah kita kembangkan, terus kita punya inovasi. Punya sesuatu yang kita hasilkan dari apa yang kita sudah kembangkan tadi. Ya. Jadi berinovasi gitu. Jangan hanya ngikut, wah ada alat baru nih kita gunakan itu terus ikut-ikut itu nggak apa ya. Tapi kita sendiri nggak mau berinovasi. Gitu. Jadi jangan orang itu yang hanya sekedar
ngikut, tapi kita harus mampu berinovasi untuk mencapai keunggulan. Keenam, pastinya orang yang mau unggul harus melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Nggak mudah untuk bisa memiliki kasih itu, ya kan? Firman Tuhan ajarkan bagaimana kita ketika ditampar apa itu pipi kanan dan diberikan pipi kiri. Bagaimana kita melanjut apa bisa untuk memiliki kasih itu nggak mudah. Tapi untuk kita bisa mencapai keunggulan kita harus bisa belajar untuk itu, memiliki kasih dan kerendahan hati. Jadi jangan sombong, jangan tinggi hati, ya. Dikit karena udah punya pengetahuan dikit sudah sombong, udah punya uang dikit sudah ini. Jangan jauhkan itu, jauhkan dari kehidupan kita. Ayo kita sama-sama miliki kasih dan kerendahan hati. Ya, orang yang rendah hati bukan berarti terus direndahin, enggak, ya kan? Orang yang rendah hati biasanya malah disanjung, gitu. Tapi orang yang tinggi hati terus ditinggikan itu enggak, bahkan malah direndahkan kebalikannya. Jadi jangan takut untuk kita bisa memiliki sikap yang rendah hati, ya, memiliki melayani dengan kasih dan kerendahan hati. 7, memahami diri sendiri, berfokus pada kualitas. Jadi mau nggak mau kita harus paham dengan diri kita. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan selanjutnya kita harus fokus kepada kualitas kita. Itu ya. Ya, yang tahu teman-teman masing-masing kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke, terakhir saya mengutip ayat untuk kita bisa berjalan menuju keunggulan adalah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu sebagai untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita perbuat itu perbuatlah untuk Tuhan. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, kita bisa mencapai keunggulan itu. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang akan membalas kamu, dan pada Kristus yang kamu tuju itulah kamu berhamba. Tidak ada yang lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih buat materinya, Pak Frances. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Adakah yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung raise hand dan open cam dan open mic. Bisa ditanyakan kepada dua narasumber kita, ada Pak Heriadi dan Pak Moses. Ayo yang mau raise hand, yang mau bertanya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya boleh open mic dan open cam. Boleh ditanyakan langsung kepada dua narasumber kita, Pak Heriadi dan Pak Moses. Oke, Delprita Simalango dari STTII Jakarta. Silakan. Masih di mute, Kak. Ya, terima kasih Pak untuk kakak. Delprita. Ya, shalom. Sudah kedengaran, Kak? Oke, sudah kedengaran. Ya, tadi yang dipaparkan sama kakak yang pertama, Kak Heriadi ya, tentang peluang dalam apa namanya ini ya, dalam digital ini. Sekarang kan ada banyak manfaat memang ya, tetapi ada juga yang di dalam manfaat itu menjadi kelemahannya begitu. Bagaimana kita mensiasati itu? Contohnya saya gini, selama ini saya aktif pelayanan memberitakan Injil di FB gitu ya, di Facebook. Nah sekarang di Facebook itu ada namanya Facebook Pro gitu ya. Nah ketika saya masuk ke situ rencananya kita mau supaya lebih banyak yang melihat firman Tuhan yang kita bagikan gitu. Ternyata di FB Pro itu banyak tuntutan yang harus kita ikuti sehingga kita bisa mencapai target kita itu.
yang sebenarnya kita tidak senang dengan melakukan hal-hal seperti itu, Kak. Bagaimana jalan keluar untuk itu ya? Peluang itu bagaimana supaya bisa akhirnya kita buat mencapai tujuan kita tadi itu gitu, Kak. Terima kasih. Oke, silakan Pak Heriadi, waktunya dipersilakan. Kalau bisa 1 menit ya Pak, mengingat waktu kita. Ya, baik. Eh, ya, mengenai Facebook yang ini ya, yang kalau buat konten itu bisa ada monetisasinya gitu ya. Iya. Eh, baik. Em, saya tidak menggunakan itu gitu ya. Tapi beberapa ada yang sudah menggunakan itu sehingga mereka membuat konten-konten yang membuat orang tertawa dan lain sebagainya. Bahkan eh, bisa dikatakan yang lucu-lucu juga ada di sana ya. Jadi yang video-video lama diupload lagi dan lain sebagainya. Nah, eh, tuntutan eh, itu sama seperti ini ya. YouTube saya juga ada YouTube walaupun sudah lama tidak saya upload ininya ya, konten di sana. Subscribernya udah lumayan 700-an tapi tidak saya urus lagi sekarang. Ya. Ya, jadi ada eh, syarat ini ya. Kalau YouTube ya, syaratnya ininya subscribernya harus 1.000 dan jam tayangnya harus 4.000 kalau tidak salah itu ya dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di YouTube yang sekarang harus wajib juga membuat video pendek supaya supaya monetisasinya bisa terbuka gitulah ya. Untuk saya kepada Delvrita, ya, jika memang tujuan kamu untuk memberitakan Injil melalui Facebook, silakan lakukan. Ya, karena em, yang itu tadi kan sebenarnya untuk mendapatkan monetisasi saja yang syarat-syarat yang diberikan tadi. Ya, jadi memang kalau memang tujuanmu untuk memberitakan Injil, tanda kutip bisa diabaikan syarat-syarat yang diminta oleh eh, Facebook itu tadi. Karena tujuanmu bukan di sana. Tujuan kamu bukan menjadi content creator yang mendapatkan uang dari konten yang kamu buat. Bahkan di era sekarang banyak ada juga YouTuber-YouTuber yang memiliki jumlah pengikutnya jutaan, tetapi mereka tidak monetisasi konten itu. Artinya ketika orang menonton konten mereka tidak perlu dibayar gitu ya. Karena memang tujuannya bukan untuk mendapatkan uang dari sana. Ya. Jadi kalau memang tujuanmu itu silakan lakukan terus-menerus ya. Masalah hasilnya nanti itu mengikuti apa yang sudah kamu perjuangkan. Saya yakin kamu juga akan semakin berkembang nantinya ketika kamu membuat konten-konten itu. Saya yakin itu. Terus berkembang, mungkin lebih kreatif lagi dan lain sebagainya itu pasti akan terjadi. Karena memang membuat konten itu terus belajar juga, tidak hanya eh, satu itu saja gitu ya. Begitu dari saya kepada Del Frita. Semoga menjawab. Terima kasih, Kakak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman, silakan langsung raise hand dan bisa naik. Kalau tidak ada, Mbak, Kak Desi tadi ada yang menulis di kolom chat itu kalau nggak salah. iya Bu, ini Bang, nunggu dulu mana tahu ada yang mau Ya. langsung. Kalau tidak ada, kita biar langsung ke chat, ke kolom chat kita ya, ke room chat. Di sini ada pertanyaan dari Martin Hutauruk. Izin bertanya, ini pertanyaannya untuk Pak Heriadi. Bagaimana caranya dapat memaksimalkan dan adanya niat dalam memanfaatkan peluang global, terutama di bidang pendidikan digital? Silakan Pak Heriadi. Kak Desi bisa saya menjawab langsung keduanya? Ya Pak? Bisa saya menjawab langsung kedua-duanya gitu ya? Oke, pertanyaan selanjutnya lagi dan terakhir ya. Di sini ada dari Christian Bong Manalu.
Apakah pernyataan Bill Gates itu relevan untuk konteks keberhasilan seseorang pada masa kini, sedangkan kita manusia memiliki kapasitas tersendiri, sedangkan Bill Gates dia melihat dari sisi keberhasilan dia sendiri. Oke, dua pertanyaan ini menjadi dua pertanyaan penutup. Silakan Pak Heriadi. Ya baik, terima kasih. Keduanya langsung saya jawab, tapi saya menjawab langsung dari nomor 2 dulu gitu ya. Nah, apakah pernyataan Bill Gates tadi yang mengatakan jika kita lahir miskin itu bukan salah kita. Tetapi kalau kita mati miskin itu 100% salah kita. Apakah itu relevan sekarang? Saya katakan masih. Bahkan sampai ke depannya pun akan masih. Saya berikan perumpamaan begini. Ya, bukan perumpamaan, kesaksian hidup saya gitu ya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya, ayah saya tidak sekolah. Bukan tidak sekolah, tidak tamat. Karena katanya pernah sekolah tapi tidak ada ijazahnya, berarti kan tidak tamat gitu ya. Ibu saya hanya sampai SMP pendidikannya. Saya tinggal di kampung yang sangat sangat di pedalaman lah di Kalimantan. Ya. Dan lain sebagainya. Pergaulan pun ya kampung kecil itu tidak banyak orangnya. Gitu ya. Saya lahir dari keluarga yang seperti itu. Ditambah juga saya orang tua biologis saya meninggalkan saya ketika saya masih dalam kandungan. Jadi orang tua saya yang sekarang itu adalah orang tua tiri gitu ya, papa. Saya lahir dari keluarga yang seperti itu. Apakah saya bisa memilih saya dilahirkan keluarga yang lain? Jawabannya tidak. Saya tidak bisa memilih kepada keluarga mana saya harus lahir. Tidak bisa. Tapi apakah saya harus berserah dengan keadaan saya, dengan kondisi keluarga saya? Jawabannya tidak. Saya lahir dari keluarga yang berpendidikan seperti itu. Dan saya punya keinginan tidak mau seperti itu. Yang bisa merubah itu siapa? Orang tua saya? Tidak. Saya sendiri. Orang tua, lingkungan sekitar kita hanya bisa memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat, tetapi perubahan itu ada di diri kita sendiri. Bisa nggak saya menyalahkan keadaan saya? Oh, bisa saja. Saya kondisinya seperti itu kok. Tetapi saya memilih untuk tidak seperti itu. Saya memilih untuk bisa menjadi lebih baik daripada orang tua saya. Dan bisa membanggakan mereka. Itu pilihan ada di diri kita. Jadi saya mengatakan, yang dikatakan Bill Gates tadi, itu masih, bahkan sampai seterusnya itu akan masih. Ya. Tuhan Yesus juga begitu menerima kita. Seperti apapun kita berdosanya, hancurnya, dan lain sebagainya, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan terima. Tapi apakah Tuhan Yesus menginginkan kita seperti itu lagi? Jawabannya tidak. Kita akan diterima, tetapi kita harus bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Lalu bagaimana memanfaatkan peluang global untuk pendidikan digital? Ketika sebelum COVID ya, sebelum COVID dan masuk COVID, kita bisa melihat bagaimana dunia itu seperti kacau, terutama dunia pendidikan, karena para dosen itu tidak bisa lagi bertemu tatap muka dengan mahasiswanya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat bagaimana berkembangnya teknologi web seperti ini.
sehingga kita bisa kuliah tanpa harus ketemu, ya, bertemu, tetapi materi bisa tersampaikan. Itu adalah salah satu peluang dari sisi pendidikan digital. Apalagi, ya, di sisi lain, misalkan kalau ingin melakukan studi lanjut, ya, kita bisa melihat sekarang bagaimana banyaknya beasiswa itu terbuka, ya, ya tentu ada syarat yang harus dipenuhi, ya, sehingga kita bisa mendapatkan beasiswa itu untuk bisa melakukan studi lanjut. Kalau dulu tidak bisa kita mendapatkan beasiswa jika tidak ada kenalan, gitu. Sekarang tanpa kenalan pun kalau kita masuk ke internet, kita cari beasiswa itu ada. Salah satunya sensasi kita bisa melakukan ini ya, memberikan beasiswa kepada, bisa dikatakan dari beberapa pulau di Indonesia itu bisa dilakukan. Ya. Pelayanan sensasi ini kan luar biasa. Ya. Dari Jakarta, Jogja, Medan dan lain sebagainya itu kan sudah luar biasa. Nah, itu salah satu apa namanya, manfaat peluang global dari adanya teknologi ini. Ya. Itu beberapa contoh yang bisa saya berikan mengenai apa manfaat peluang global ini dari sisi pendidikan digital. Kira-kira begitu Kak Desi. Saya berharap Martin dan Christian bisa memahami, ya. Jika kurang paham juga masih bisa ditanyakan lagi. Terima kasih untuk waktunya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Haryadi. Bagaimana Bang Christian dan Martin? Ya, ya, kata Christian cukup puas, berarti tidak puas. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai kepada akhir acara kita. Kita akan sudah selesai melakukan Q&A. Saya kembalikan kepada Martin selaku MC kita hari ini. Oke, terima kasih Kak Desi. Terima kasih juga buat pemateri kita hari ini. Ada Kak Heriadi dan Pak Moskef tadi. Terima kasih buat materi yang telah di-share, sangat memberkati kami yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan masuk pada acara berikutnya, kata sambutan dari Yayasan Obor Emas. Kami persilakan kepada Pak Adi Wijaya. Ya, selamat sore, Martin. Selamat sore, Pak. Nah, apa kabar? Selamat sore adik-adik dari Sabang sampai Merauke ya. Sorry saya agak telat, tapi saya sudah dengar dari tadi siapa yang barusan bicara? Saya, Pak. Heriadi ya, Heriadi ya. Heriadi sama Mose, luar biasa ya. Kalian cara bawanya sederhana, bisa dimengerti. Saya pun merasa diberkati ini, walaupun usia saya yang tidak cukup, udah cukup berumur, namun saya tanggapi dengan baik gitu. Ya, selamat sore mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Senang sore ini bertemu kembali dengan kalian di seminar ini. Ada yang sudah mengenal saya dan ada juga yang belum mengenal saya. Nama saya Adi Wijaya. Saya di Yayasan Obor Emas Indonesia adalah Public Relation. Saya percaya kita semua mendapat pengetahuan dan semangat baru tentang Harness Global Opportunity. Dan manfaatnya peluang global, rangkuman pendek sesi 1 dan 2 itu sangat bagus sekali. Semoga apa yang telah dipelajari akan membekali adik-adik di masa yang akan datang setelah menyelesaikan pendidikan sarjana S1. Saya berharap acara ini dapat menjadi inspirasi untuk tindakan nyata dan inovasi di masa depan. Tidak lupa
kami Yayasan Obor Emas Indonesia mengapresiasi panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini dengan sukses. Tetap semangat, walaupun tantangan ke depan cukup berat, tetap optimis. Apa yang disampaikan Pak Mose tadi, berdoa sambil bekerja. Tetap mengadakan doa setiap pagi. Tetap semangat adik-adik. Saya percaya suatu saat di grup ini yang saya tadi lihat nama-namanya keren banget itu akan jadi salah satunya akan bisa menjadi menteri kebanggaan Indonesia. Tetap semangat, saya lihat luar Amin. biasa. Sore hari ini saya pun ikut semangat Amin. menemani. Itu aja. Semoga selalu sukses dan bergaullah dengan orang yang lebih pintar, bergaullah dengan orang-orang yang punya integritas sehingga kita punya integritas. Jangan bergaul dengan orang-orang yang toksik. Pesan saya satu lagi, bergaullah dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita. Bergaullah dengan orang-orang yang punya integritas. Jangan bergaul dengan orang-orang toksik supaya kita nggak toksik. Terima kasih adik-adikku, semoga selalu sukses ya. Salam buat Bapak Ibu kalian, semoga kami dari yayasan ini terus mendukung untuk beasiswa buat adik-adik. Dan seterusnya masa depan adik-adik juga bisa membantu adik-adik lain lagi. Gitu aja, Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Pak Adi, Ya. boleh komentar. Jadi dua narasumber kita hari ini tadi, Pak Haryadi, Mas Haryadi dengan Mas Moses itu menyelesaikan S2 dibiayai oleh Sensasi. Jadi ya, dua orang itu alumni Sensasi yang sudah merasakan buah, ini salah satu buah sensasi dua orang ini Pak Adi, itu saja. Oke, luar biasa. Tapi saya lihat sepintas, maaf tadi agak telat karena meeting baru selesai. Saya lihat luar biasa cara bawanya Pak Haryadi sama Pak Mose. Sebetulnya udah gak kalah dengan Hermi Yaya nih mereka. Ya, kiranya adik-adik terus meneladani mereka. Dua orang ini menurut saya pribadi-pribadi yang unggul yang bisa menjadi inspirasi juga buat adik-adik sekarang yang sedang menyelesaikan studi S1. Oh ya. Keterbatasannya tadi ada ya. Mose di Mas Moses di STTII Pak menyelesaikan program di STII di M4 di UKRIM. Ya, di UKRIM. Kalau Haryadi Di UGM. UGM. Teknik sipil, ya. Oke. Dan Ya kedua, bagus, kalian berdua saya lihat gaya bicaranya udah nggak kalah sama aktor-aktor di Jakarta. Ya, dua orang ini menjadi staf dosen Pak di UKRIM Pak. Satu di program pendidikan agama Kristen, satu di teknik sipil, Fakultas Prodi Teknik Sipil. Ya. Bagus. Ya, titip pesan saya juga Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan bagimu. Amin. Ya, itu pegangan firman saya. Saya setiap pagi jam 5 pagi sudah berdoa. Ya, terima kasih Pak Adi. Oke. Terima kasih Pak Adi dan Bu Herlina juga tadi ya. Terima kasih buat pesan-pesannya buat kami generasi muda yang ada di sini. Ya, Martin. Oke, baik teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita sebentar akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Teman-teman yang masih on-cam boleh silakan on-cam. Boleh dirapi-rapi dulu rambutnya, posisi duduknya. Kita akan masuk ke sesi foto nanti yang akan dipandu oleh Pak Nikoman. Oke, selamat sore semuanya. Sore.
kurang asik nih kalau kita nggak ada dokumentasi, nggak ada foto-foto. Jadi yang teman-teman sekalian masih off kamera, bisa di open kameranya, diperlihatkan wajah cantiknya, lelahnya, gantengnya, semuanya deh diperlihatkan. Oke, di slide saya ada 4. Kita mulai dari slide pertama. Untuk slide pertama bisa bergaya ataupun senyum bisa. Saya hitung 3, 2, 1. Oke. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, itu dia dokumentasi kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya teman-teman sekalian dan narasumber serta Pak Adi serta Bu Herlina. Terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih semua Mela, Martin. Saya pamit ya, makasih. Yes. Pak Adi, makasih. Mas Heri, makasih. Ada semua. Terima kasih semuanya, Pak Adi dan Kita belum ya Kak Martin. Banyak. Untuk doa penutup, teman-teman jangan dulu live ya, kita doa dulu. Kak Ferdinand ada, Ferdinand tahu ini. Sepertinya tidak ada. Boleh ke Pak, tidak ada juga. Kepada Adi. Sepertinya masalah jaringan untuk Martin. Oke, kita akan berdoa. Delprita Simalango, boleh ya mimpin kita dalam doa penutup? Baik, terima kasih untuk Pak Heri dan Pak Moses. Kita akan menutup pertemuan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat sore hari ini karena Tuhan sangat baik memberkati kami dan menyertai kami selama Zoom meeting dalam pertemuan talkshow pada sore hari ini bersama Pak Heri dan Pak Moses. Kedua hamba-Mu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar kiranya Allah yang terus memberkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, biar kiranya Allah turut bekerja dan memberikan kepada mereka sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Berkati kami semua yang menjadi peserta dalam pertemuan ini, dan kami bersyukur untuk banyak pembekalan yang kami dapatkan sore ini, biar kiranya membuat kami semakin maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami ini. Ada banyak hal yang akan kami lakukan lagi ke depan, biar kiranya tangan Tuhan yang kuat terus menolong dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Heri Adi dan Pak Moses dan teman-teman semua hari ini buat waktunya. Semoga selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, Tuhan. selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Semoga memberkati.